Perkenalkan, nama saya Faradila dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang etika, moral, dan hukum. Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral menurut Van House 1985. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu seperti hubungan antara konselor dan konseli. Selanjutnya itu moralitas. Moralitas meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Selanjutnya itu hukum. Hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Kedua yaitu etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada keluarga. Salah satu hal yang mesti dipertimbangkan konselor adalah kepada siapa dan untuk siapa tanggung jawab dan legalitas pokok konseling itu. Hal ini penting dipertimbangkan karena perubahan yang sangat menentukan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri, dan pasangan suami istri belum tentu berguna bagi masing-masing pasangan suami istri dengan anggota keluarganya. Selanjutnya yaitu konflik etika. Pengadaptasian dan penerapan kode etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga berhubungan secara langsung dengan tingkat profesionalitas konselor. Namun, keberadaan standar semacam ini juga menimbulkan dilema bagi sebagian besar konselor, seperti untuk bertindak sesuai etika. Konselor harus memperhatikan kode etik dan mampu membedakan suatu dilema etik dan tipe-tipe dilema lainnya. Proses ini tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, terkadang prinsip-prinsip etik yang berbeda dalam peraturan menghasilkan pedoman yang saling bertentangan mengenai sesuatu yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Morrison 1982 mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga, yaitu 1. Siapa yang terlebih dahulu dilayani. Konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani. Jika konselor telah menentukan untuk menanggapi secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang demikian itu? Kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan? Haruskah rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga, perbuatan seseorang antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak yang menanggapi perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan
penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Ketiga yaitu apa titik utama perkembangan etika. Perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilkan sebagai contoh kasus perselisihan tentang anak. Yang keempat yaitu bagaimana keadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimasukkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri dan anggota keluarga itu. Kode etik profesional. Kode etik para pekerja profesional memiliki bermacam-macam fungsi, yaitu sebagai kode pengarahan perilaku dan kode pengarahan hubungan konselor dan klien. Pertama yaitu kode pengarahan perilaku. Ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga, yaitu satu kode pengarahan kode etik profesional. Ada dua macam, yaitu satu kode pengarahan perilaku. Ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga, yaitu A. Konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial, ekonomi, atau gaya hidup. B. Konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. C. Konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral. D. Konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. E. Konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. F. Konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesionalnya, termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. Selanjutnya itu konselor berusaha menghindari hubungan dengan klien yang mungkin dapat merusak penilaian profesional atau yang dapat mengubah risiko karena mengeksploitasi klien. Selanjutnya yaitu konselor dilarang memberikan diagnosis, memberikan resep, mengobati atau menasehati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Terakhir yaitu asosiasi profesi mendorong atau mengajukan para anggotanya untuk bergabung dengan kelompok-kelompok profesional, klinik-klinik, atau agensi yang terlibat dalam bidang kehidupan keluarga dan perkawinan. Yang kedua yaitu hubungan antara konselor dan klien. Ada beberapa juga hubungan antara konselor dan klien, yaitu satu, seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Selanjutnya itu konselor harus mementingkan pemahaman dan yang jelas tentang keuangan bersama klien. Selanjutnya itu konselor harus membuat catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga.
untuk itu dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral. Selain pengetahuan sebagai konselor perkawinan dan keluarga, melakukan layanan konseling dengan standar etik yang dibuat oleh Asosiasi Konseling Profesional. Semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya sehingga akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi yang terbaik. Pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Salah satu cara terbaik yaitu dengan mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling lanjut. Menurut Van House 1995, mengonsep perilaku etik konselor ada 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan, yaitu 1. Orientasi hukuman. Pada tingkatan ini, konselor menganggap standar sosial eksternal atau dari luar adalah dasar untuk menilai perilaku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, maka mereka harus dihukum. Kedua, orientasi institusional. Konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Mereka tidak meragukan aturan tersebut dan mendasarkan keputusan mereka pada aturan tersebut. Ketiga, orientasi sosial. Pada tingkatan ini, konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Jika timbul pertanyaan tentang apakah kepentingan sosial atau individu yang harus diutamakan, maka kepentingan sosial selalu mendapatkan prioritas. Keempat, yaitu orientasi individu. Kebutuhan individual mendapatkan prioritas utama. Pada tingkatan ini, konselor memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum yang berlaku, tetapi mereka fokus pada apa yang terbaik untuk individu. Yang kelima, yaitu orientasi prinsip atau hati nurani. Pada tingkatan ini, kepedulian satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etika internal, bukan pertimbangan eksternal. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadikan penguasa klien. Menurut Pope 1991, mengklasifikasi 5 cara utama di mana hubungan ganda berlawanan dengan konseling yang efektif, yaitu pertama, hubungan ganda mengkompromikan hubungan profesional. Konseling berdasarkan pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional yang sebagiannya dihasilkan oleh konstruksi batasan profesional yang bisa dirujuk. Eksistensi hubungan ganda akan membuat batasan ini kabur. Kedua, hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan. Konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Ketiga, konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan non terapi lainnya begitu saja, sebab materi personal diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transferan. Keempat, apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan keluarga diakhiri dan diterima, maka sangat memungkinkan bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik.
Namun demikian kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak, mengabaikan situasi semacam ini membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan pelanggaran etika. Harley 1996 menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melawan dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Pertama, konselor mengidentifikasi masalah subjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Ketiga, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberi bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, atau otonomi. Keempat, konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yaitu hak tersirat atau implisit dan hak yang tersurat atau eksplisit. Kedua hak tersebut saling berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat atau implisit berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan, sedangkan hak eksplisit atau tersurat berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan tersebut dilanggar. Seorang klien berhak untuk mengetahui bentuk perlindungan apa yang dimiliki ketika salah satu dari kedua hak utama tersebut dilanggar. Rekaman semua klien dilindungi secara legal, kecuali dalam keadaan tertentu. Pada sebagian besar kasus, klien secara legal diharuskan melindungi semua klien tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut dengan baik-baik, terpisah dari rekaman data lain, dan tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin. Cara meminimalisir risiko, yaitu pertama, menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapik. Persetujuan yang terbuka sangat penting dari awal dan di sepanjang proses konseling. Kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau risiko kerugian tinggi, lebih baik konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Konselor mencatat sifat-sifat pengawasan dan segala tindakan yang diambil dalam buku agenda konselor. Ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apabila hubungan semacam itu dapat dihindari. Terkadang hubungan ganda memang tidak bisa dihindari, dan untuk terlibat di dalamnya, konselor harus berhati-hati dan mampu mempertahankan harga dirinya, klien, dan profesinya. Yang terakhir yaitu dengan cara mengatasi dilema dalam setiap perkembangan proses konseling, memanfaatkan persetujuan yang telah diinformasikan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan mencari tempat konsultasi dan pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, itulah tadi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.